Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wa Hidu. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eva. Gimana kabarnya Pak Hidu? Alhamdulillah, hari ini saya sangat baik, saya sehat dan semangat sekali nih, Pak Eva. Kemudian Pak Eva gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Hidu. Saya juga baik, dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga juga baik di rumah, alhamdulillah. Eh, Pak Hidu, sebelum Bapak melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak Hidu. Oh, baik, siap Pak Eva. Oke Pak Edo, untuk coaching kita hari ini, Bapak sebagai coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa ya, diskusikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada di coaching. Oke Pak Hedu, pertanyaan yang pertama buat Pak Hedu, yang akan saya tanyakan kepada Pak Hedu yaitu pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak Hedu? Nah, Pak Eva, sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi presence yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian saya juga pengen bisa mendengarkan aktif. Dan juga sebenarnya saya perlu juga untuk bisa, lihai dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiganya saya juga sebenarnya pengen saya kembangkan gitu. Oke Pak Hedu, kalau ketiganya pengen dikembangkan, pertanyaan berikutnya, kompetensi mana sih Pak Hedu yang paling ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin nantinya akan saya observasi Pak Hedu? Nah, dari ketiganya itu lebih spesifik, saya ingin kembangkan bisa mendengarkan aktif sih, karena itu menurut saya yang paling penting dalam, coaching ya. Baru mungkin nanti, setelah saya punya kemampuan itu, saya akan coba mengembangkan pertanyaan berbobot, setelah saya bisa mendengarkan aktif. Baik Pak Hedu, kemudian yang terakhir nih Pak Hedu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Hedu dalam proses coaching kita kali ini Pak Hedu? Nah, untuk itu, saya pingin, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau dia bisa menemukan atau merancang langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak Eva. Oke, keren sekali Pak Edo. Memang apa yang disampaikan Pak Edo itu benar sekali dan ini akan saya coba amati dengan seksama nanti saat pelaksanaan coaching jenengan dengan coachnya nanti. Siap, Demikian siap. dulu ya Pak ya. Untuk pra observasi kita hari ini, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap si coach. Terima kasih, Pak Eva, atas kesempatan yang diberikan. Semoga, saya bisa memaksimalkan potensi, diri saya. Oke, terima kasih Pak Edo. Sama-sama. Terima kasih banyak, teman-teman sekalian. Kita akan mulai, percakapan coaching. Mohon izin saya menyampaikan, skenario percakapan Tirta yang kasus 3. Dimulai dari sekarang. Hai, saya dengar ada sedikit insiden dengan pengawas sekolah saat dirimu mengajar tanpa buku teks. Apa yang ingin dirimu capai dari obrolan atau percakapan kita saat ini? Gini Pak, saya ingin menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini
dan mencegah hal yang serupa nih yang terjadi di masa depan, Pak. Oke, bisa diceritakan lebih detail tentang apa yang sebenarnya terjadi saat supervisi itu? Apa yang kamu rasakan saat supervisi itu? Pengawas tampaknya tidak senang karena saya tidak menggunakan buku teks, Pak. Meskipun saya tetap mengacu pada kurikulum, Iya, iya, ketika iya. saya menjelaskan alasannya, dia tampaknya tersinggung, Pak, dan melaporkan hal Oh, ke sekolah saya. oh. Lalu bagaimana reaksi kepala sekolah dirimu terhadap laporan dari pengawas tersebut? Ya, Bapak kepala sekolah menegur saya, Pak, dan menyarankan agar saya lebih hati-hati ke depannya. Saya merasa tidak adil karena metode pengajaran saya tetap mengacu pada kurikulum. Saya ngerti perasaanmu. Tapi apa yang kamu pikir bisa dilakukan untuk mencegah situasi seperti itu terjadi lagi? Mungkin saya perlu lebih berkomunikasi dengan pengawas dan kepala sekolah, Pak, tentang metode pengajaran saya sebelum supervisi dilakukan. Juga saya bisa mencoba untuk menunjukkan bagaimana sumber belajar lainnya yang sesuai dengan kurikulum. Itu ide yang bagus. Lalu bagaimana kalau kita buat rencana langkah-langkah yang bisa dirimu ambil untuk memastikan semua pihak memahami pendekatan pengajaran dirimu? Baik, saya akan mulai dengan membuat dokumen penjelasan pendekatan saya, Pak, dan mengajukan pertemuan dengan kepala sekolah dan Pak Pengawas nanti, Pak. Hmm, lalu kapan kira-kira kamu berencana untuk memulai langkah-langkah ini? Saya akan mulai minggu depan, Pak, membuat dokumennya dulu, lalu meminta waktu untuk bertemu dengan kepala sekolah dan Pak Pengawas gitu, Pak, rencana saya, Pak. Wah, bagus sekali. Saya pikir ini akan membantu memperjelas situasi dan mencegah kesalahpahaman di masa yang akan datang. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan untuk mendukung rencana ini? Mungkin masukan dari rekan-rekan, Pak, tentang dokumen yang saya buat. Saya juga ingin memastikan bahwa rencana saya ini sudah realistis gitu, Pak. Kalau gitu, saya bisa bantu untuk memberikan umpan balik jika kamu butuhkan. Mari kita jadwalkan waktu untuk meninjau dokumen dirimu. Setelah selesai, nanti bagaimana menurutmu? Terima kasih, itu akan sangat membantu, Pak. Wow, jadi langkah-langkah yang akan kamu ambil adalah membuat dokumen penjelasan metode pengajaranmu, kemudian menjadwalkan pertemuan dengan kepala sekolah dan pengawas, dan meminta umpan balik dari rekan-rekan sebelum pertemuan. Kita tinjau dokumenmu tersebut minggu depan. Apakah setuju? Baik, Pak, saya setuju. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Sama-sama. Saya yakin kamu akan berhasil mengatasi situasi ini dengan baik. Selamat bekerja dan semoga sukses ya. Baik, Pak. Dari percakapan Maksud saya begini, dari percakapan barusan ini, apa yang menurutmu paling berharga dan yang dapat kamu terapkan ke depannya? saya merasa penting komunikasi yang jelas dan transparan dengan pengawas dan kepala sekolah tentang metode pengajaran saya. Juga saya menyadari bahwa menyiapkan dokumen penjelasan bisa membantu mengurangi kesalahpahaman ini, Pak. Bagus, itu adalah insight yang sangat berharga. Apakah ada hal lain yang penting menurutmu dari percakapan barusan? Ya, pentingnya meminta umpan balik dari rekan-rekan tentunya, Pak, untuk memastikan bahwa rencana saya ini realistis dan dapat diterima oleh semua pihak. Luar biasa. Dengan semua yang kita bicarakan tadi, menurutmu saat ini perasaanmu bagaimana? Saya merasa lebih tenang, Pak, percaya diri. Saya punya rencana konkret untuk mengatasi masalah ini dan tahu langkah-langkah yang harus saya ambil, Pak. Senang saya mendengarnya. Saya yakin kamu akan melakukannya dengan baik. Jika ada hal lain yang perlu dibicarakan, jangan ragu ya untuk menghubungi saya.
Wah, siap Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya sangat menghargai dukungan Bapak. Siap, mantap. Keren. Nah, mohon izin untuk kasih review atau tanggapan teman saya, Pak Eva. Siapa? Izin untuk memberikan sedikit review ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat dari langkah-langkah dalam Bapak melakukan coaching, terutama menggunakan alur tirta, itu sangat luar biasa sekali Pak. Saya senang sekali itu. Andaikan saya punya teman seperti Bapak saat dalam saya mengajar, wah saya akan merasa senang sekali itu Pak. Jadi kalau boleh saya jabarkan Pak, dari alur tirta yang tadi Bapak sampaikan, mulai dari T yang pertama yaitu tujuan yang disampaikan itu Bapak sudah menyampaikan tujuan sangat jelas. Bapak bisa melontarkan pertanyaan sehingga si coach itu menyampaikan tujuannya. Itu terbukti dari ucapan coach kalau tidak salah dengar tadi, saya ingin menemukan cara untuk menyelesaikan masalah si coach ini, masalah tentang tadi teguran dari pengawas. Terus untuk yang I-nya, diidentifikasinya, Pak Hedonal ini bisa memberikan pertanyaan yang dapat membuat guru dapat mengidentifikasi masalah dan potensi-potensi yang telah dimiliki oleh guru tersebut. Nah, ini tergambar dari Pak Hedonal memberikan pertanyaan. Bisa ceritakan lebih detail tentang apa yang sebenarnya terjadi saat supervisi tadi? Apa yang kamu rasakan saat itu? Nah, akhirnya coach bisa menyebutkan bla 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 tadi banyak sekali, saya tidak bisa mengingatnya Pak, terus terang, tapi saya merekam itu tadi pertanyaan dari Pak Hedonal itu keren sekali. Jadi dengan gaya bahasa, dengan dialeknya, dengan gestur tubuhnya, itu Pak Hedonal seakan-akan memang benar-benar rekan sejawat yang luar biasa gitu. Terus berikutnya di rencana aksi itu pertanyaan yang diberikan oleh coach membantu si coach untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, ini terjawab dari si coach. Saya tadi merekam sedikit terkait dengan mungkin saya perlu lebih berkomunikasi dengan pengawas dan kepala sekolah tentang metode pengajaran yang saya sebelum supervisi dilakukan. Jadi ada komunikasi pra-supervisi. Berarti mungkin ini pengawasnya tiba-tiba datang, terus langsung masuk ke kelas, melihat tanpa adanya pra-supervisi, sehingga langsung menjudgment itu. Nah, ini si coachnya akhirnya bisa melihat rencana aksi yang nanti akan dilakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi. Si coach ini mengkomunikasikan dengan kepala sekolahnya, sehingga ketika pengawasnya datang, masuk, terus tiba-tiba menegur kepala sekolah tidak kedadapan, tidak kaget, tidak terus langsung ikut menyalahkan karena ada pra-observasi, dan saat pra-observasi itu si coach akan melakukan penjabaran atau penjelasan terkait nanti yang akan diajarkan kepada anak. Itu Pak, saya lihat itu keren sekali Pak. Terus yang terakhir di tanggung jawab, saya lihat tadi Pak Hedo sudah memberikan komitmen yang akan dilakukan oleh si coach dalam membuat masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Begitu Pak, kalau pengamatan saya. Ini dua orang master-master semua ini, keren sekali. Saya belum bisa di level itu. Mungkin karena jam terbangnya Pak Hedo kebetulan sudah jadi Bapak kepala sekolah, otomatis memang sudah mempraktekkan berulang kali dengan rekan gurunya, sehingga ya memang kayak gini, top banget, top markotop Pak dari saya. Gitu aja Pak. Terima kasih luar biasa Pak Eva ya. Saya mendengarnya kembali terbang dan semoga saya tidak jatuh di penerbangan saya. Tapi luar biasa Pak Eva. Terima kasih banyak dan selanjutnya saya mohon untuk bisa memandu saya dalam refleksi diri. Kami mohonkan Bu Kalimatus Sa'diah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Terima kasih Pak Hedo. Saya mulai dengan pertanyaan refleksi ya Pak. Apa yang sudah berjalan baik menurut Pak Hedo selama percakapan coaching tadi?
Terima kasih Bu Kalimah. Menurut saya yang sudah baik adalah dari percakapan tadi saya sudah berhasil untuk menjalankan alur tirta dengan lengkap, mulai dari tahapan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, berarti sudah menjalankan coaching sesuai dengan ini ya Pak, tujuan coaching yang betul dengan alur tirta ya? Ya, seperti itu pemahaman kami. Lalu apa yang masih perlu ditingkatkan Pak? Nah ini, saya merasa bahwa bagian awal dalam menentukan tujuan, saya terkesan kurang lugas, terkesan sangat singkat dan kurang luwes, masih terasa canggung, seperti kurang basa-basi begitu untuk penentuan perasaan, untuk pertautan pertemanan yang lebih dekat lagi, atau mencoba mendalami perasaan, itu mungkin perlu saya kuatkan di awalan, begitu Bu. Ya, berarti Pak Hedo itu merasa yang perlu ditingkatkan adalah ini ya, keluasan atau mungkin akrab, ramah dengan coaching, begitu nggih Pak? Iya betul. Nggih. Lalu apa upaya yang akan dilakukan Pak? Rencana, saya Iya, akan rencana. belajar menyapa, kemudian belajar untuk menghilangkan rasa sungkan saya, atau mengawali pembicaraan dengan lugas, dengan sapaan-sapaan, atau dengan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya bisa lebih umum dulu, kemudian nanti baru saya masukkan sedikit demi sedikit ke pembicaraan yang sifatnya lebih sensitif atau lebih emosional begitu. Iya, luar biasa ya Pak Hedo ya. Nanti selamat berlatih lagi ya Pak. Lalu apa yang Pak Hedo lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau hadir ketika coaching Pak? Nah, untuk sebelum coaching, saya biasanya mengulangi membaca teori tentang alur tirta. Saya memahami kembali pertanyaan-pertanyaan di alur tirta tersebut, apa yang ingin saya gunakan dalam pembicaraan, karena bisa jadi coaching nanti akan berbelok di pertengahan jalan, apakah coaching ini untuk refleksi, atau nanti coaching ini untuk kalibrasi, atau nanti untuk penyelesaian masalah begitu. Iya, terima kasih. Berarti Pak Hedo akan berpatokan pada alur tirta tersebut ya Pak? Iya, betul. Ya, luar biasa. Udah cukup dari saya Pak. Cukup, kalau tadi mulai jam 2:48, sekarang sudah jam 3:06, berarti ya sudah hampir 20 menit ya. Teman-teman, saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 31 ya, tinggal Pak Eva ya berarti ya? Ya, Iya, Pak. tinggal. Ya, close yuk. Stop rekaman dulu Pak. Ya, saya stop rekaman dulu. Oke, kita